Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Equal in Soul atau sehati sepikir. Firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tentang Timotius, yang mana waktu itu Timotius masih ada bersama dengan Rasul Paulus, dan Timotius ini akan segera dikirim kepada jemaat di Filipi. Lalu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi. Nah, dari tulisan-tulisan Rasul Paulus ini kita mendapat kesimpulan bahwa Paulus punya alasan tersendiri mengapa dia mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi. Dan tentunya ini menjadi perhatian juga bagi kita, bagaimana kehidupan seorang yang layak atau benar berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pelayan bagi orang banyak. Dan saya melihat ada 3 hal alasan kenapa Rasul Paulus menganggap Timotius ini sebagai anaknya, ya, karena di ayat yang terakhir tadi sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi ada 3 alasan kenapa Rasul Paulus menganggap Timotius ini sebagai seorang anak, yang didasari tadi oleh kata equal in soul. Nah, hal pertama yang menjadi alasan kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius seperti anaknya sendiri ada di ayat yang ke-20. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya. Hal yang pertama di sana, Timotius sehati dan sepikir dengan Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk terjadinya kata sehati dan sepikir itu butuh proses yang panjang. Tidak mungkin orang dalam waktu singkat membangun saya katakan chemistry, apalagi ini tidak ada hubungan darah gitu ya. Nah, tetapi di dalam Tuhan kita semua memiliki apa yang disebut dengan sehati dan sepikir. Nah, kata sehati dan sepikir di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Hanya Timotiuslah satu-satunya orang yang sejiwa dengan saya dan sungguh-sungguh memikirkan kebahagiaanmu. Jadi Rasul Paulus menganggap bahwa Timotius ini adalah pribadi yang sejiwa. Ya. Jadi kalau kita sehati dan sepikir, sebenarnya kita itu sejiwa. Ya. Nah, sejiwa itu terbentuk dari, kalau kita lihat di Filipi pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi ketika seseorang memiliki dikatakan sehati sepikir, maka dia punya frekuensi yang sama di dalam hidupnya. Ya. Punya frekuensi yang sama. Nah, frekuensi yang sama bukan hanya terjadi antara Timotius dan Paulus, tetapi mereka sefrekuensi dengan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Khususnya di dalam Filipi pasal 2. Karena di sana dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau seseorang punya prinsip sejiwa, maka sesungguhnya dia sudah hidup di dalam satu kasih. Dan tentu dengan satu tujuan. Tidak mungkin seseorang dikatakan sehati sepikir atau sejiwa kalau dia bertolak belakang dalam hal kasih ataupun bertolak belakang dalam hal tujuan. Ya. Kemana Rasul Paulus melangkah, di situ Timotius juga melangkah. Nah, Rasul Paulus kan juga tidak sembarang melangkah, tetapi dia melangkah berdasarkan petunjuk yang dia peroleh dari Tuhan. Jadi di sini ada hubungan yang baik antara Timotius dan juga Rasul Paulus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius adalah anaknya?
Hal yang kedua, ayat yang ke-21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ya. Hal yang luar biasa dari Timotius ini adalah dia mengutamakan kepentingan Tuhan dulu daripada kepentingan pribadinya. Memang kita tidak dilarang untuk memikirkan kepentingan pribadi. Tetapi kalau kepentingan pribadi itu ditempatkan dari kepentingan utama atau kepentingan Tuhan Yesus Kristus, nah ini yang salah. Tetapi Timotius sudah mengambil bagian yang penting di dalam hidupnya, yaitu dia mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan dirinya sendiri. Inilah yang menjadi alasan sehingga Rasul Paulus mengatakan Timotius adalah anakku. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, yang hidup disukai oleh Tuhan, Tuhan menganggap kita anak, jadilah orang-orang, jadilah anak-anak, jadilah pribadi yang mengutamakan kepentingan Tuhan. Apapun di dalam hidup kita, pikirkanlah kepentingan Tuhan, pikirkanlah tujuan Tuhan, itu yang paling utama. Firman Tuhan juga berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi kerajaan Allah dulu yang dicari, baru semuanya akan ditambahkan. Ya, terkadang kita rumusnya terbalik. Ya. Cari tambahannya dulu, baru kemudian cari Tuhan. Padahal Tuhan katakan, cari Tuhan dulu, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius adalah anakku? Ada di ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Hal yang ketiga adalah Timotius ini adalah pribadi yang setia. Ya, bukan hanya setia terhadap Rasul Paulus, tetapi setia terhadap jemaat di Filipi. Karena disyaratkan kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Jadi kesetiaan dari Timotius ini sudah teruji baik oleh Rasul Paulus dan juga oleh orang-orang yang ada di Filipi. Ya. Jadi ini hal yang penting juga bagi kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang disayang oleh Tuhan, ya, yang dikatakan dapat sehati sepikir, hendaklah kita setia di dalam segala hal. Bagi suami hendaklah setia terhadap istri, demikian pun istri harus setia terhadap suami. Ya. Jadi pelajaran yang penting dari firman Tuhan sore hari ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang sehati sepikir di dalam pelayanan, di dalam tugas yang Tuhan kerjakan buat hidup kita, di dalam tujuan Tuhan dan juga kita hidup di dalam kasih. Dan yang kemudian adalah kita mengutamakan kepentingan Kristus dari semuanya. Lalu yang ketiga adalah kita setia di dalam kehidupan kita. Kita setia di dalam pelayanan kita setia di dalam keluarga kita. Karena dengan demikian kita menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.